Shalom, malam ini kita coba menggali bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Dan konteks dari ayat ini berbicara tentang umat Allah yang sedang berada di dalam sebuah aniaya oleh pemerintahan Romawi pada saat itu yang sangat membenci umat Allah, bahkan bisa dikatakan sangat bengis. Dan juga mereka berada di sebuah masyarakat yang korup, masyarakat yang tidak adil, dan sangat mereka umat Allah, sangat membenci umat Allah. Dan kita akan sama-sama membahas dan mengeksegese ayat ini. Ayat yang ke-18 dikatakan, "Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Kita diminta untuk menjadi hamba yang tunduk kepada Tuhan kita. Nah, dalam konteks jemaat pada saat itu, mereka ada beberapa, bahkan cukup banyak berasal dari kalangan budak. Dan mereka tentu punya tuan. Dan tuan berkuasa atas hidup dari seorang budak pada konteks zaman itu. Sehingga tuan-tuan ini belum tentu juga sudah mengenal Tuhan. Kebanyakan belum mengenal Tuhan dan membenci orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan. Sehingga seringkali tuan-tuan ini menyiksa, bahkan bengis terhadap hamba-hamba Kristus ini. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Di dalam hal ini, Petrus menyampaikan perintah Allah bahwa mereka harus tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhan mereka. Bukan saja yang ramah, tetapi juga yang bengis. Wow, ini bukanlah hal yang mudah tentunya. Lalu waktu membaca ayat ini, seringkali kita berkata, saya ini hamba yang baik, hamba yang punya hati hamba. Mungkin karena kita seorang pelayan Tuhan. Mungkin juga karena kita merasa kita sering berdoa, kita sering baca firman, atau udah lama dekat dengan Tuhan. Nah, tetapi ternyata kalau kita boleh jujur, kita bukanlah hamba-hamba yang baik. Nah, kita seringkali tidak hormat kepada atasan kita. Jangankan atasan, bos kita. Kalaupun kita taat, itu ada sesuatu yang kita mau dari mereka. Jangankan bos di kantor, atasan kita, pemimpin kita di gereja, seringkali kita nggak hormat, nggak respect, bahkan kita gosipin. Berarti sebenarnya kita bukanlah hamba yang baik. Jadi hamba yang baik ini menunjuk kepada siapa? Apakah kepada kita? Apakah kita bisa taat? Mungkinkah kita sanggup mentaati semua itu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita? Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia Allah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini lebih dalam lagi. Ini siapa? Apakah ini menunjuk kepada saya dan saudara? Betul, perintah ini disuruh kepada saya dan saudara. Tapi apakah kita adalah orang yang bisa melakukan ini? Apakah kita adalah orang yang melakukan kasih karunia untuk mengambil penderitaan? Apakah kita orang yang seperti itu? Ternyata itu bukan kita. Kita adalah orang yang menggunakan kasih karunia untuk kepentingan kita. Kita adalah orang-orang yang menggunakan kasih karunia untuk hal-hal yang baik buat kita. Untuk kita sehat, untuk kita diberkati, untuk kita mengalami berkat ganda, untuk kita dipromosi, dan sebagainya. Itu adalah kita. Lalu siapa hamba ini? Hamba yang menggunakan kasih karunia-Nya untuk sebuah penderitaan. Siapakah itu? Wow. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan
Karena itu kamu harus menderita. Maka itu adalah kasih karunia Allah. Siapa? Siapa hamba yang menderita padahal dia tidak berdosa? Siapa hamba yang tidak berdosa tapi menanggung dosa orang lain? Nah, hamba itu siapa? Nah, ini menunjuk kepada ayat 22. Hamba ini adalah Kristus. Ia tidak berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Tuhan Yesus. Dan tipu tidak ada pada mulutnya. Siapa yang tidak menipu? Siapa yang tidak berbuat dosa? Saya dan saudara berbuat dosa bahkan setiap hari. Saya dan saudara ada tipu. Mungkin kita tidak menipu di luar, tetapi di dalam hati kita menipu, kita punya niat jahat, kita punya kebencian, kita punya ketidaktulusan, bahkan dalam pelayanan, bahkan dalam pemuritan, bahkan ketika memuridkan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita melakukan semuanya dengan motif-motif yang tidak baik. Jadi kita bukanlah hamba yang baik. Hamba yang baik menunjuk kepada Kristus. Ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci. Wih, kalau kita dicaci, kita bukan membalas. Satu kali kita bisa gampar orang itu. Bahkan kalau bisa kita hancurkan orang itu. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kita kalau menderita, jangankan menderita, kita difitnah aja, kita marah begitu luar biasa. Kita dipinjam duit dan tidak dikembalikan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi ini bukan kita. Jadi kita sebenarnya bukanlah hamba yang sanggup melakukan semua itu. Wow. Nah, Petrus mengingatkan jemaat pada saat itu. Memang kamu disuruh untuk menderita. Kamu disuruh untuk taat kepada tuan-tuanmu. Tetapi bukan kamu. Kamu tidak sanggup. Kamu tidak mungkin bisa. Yang bisa hanya Tuhan. Yang bisa hanya Yesus. Dan dia sudah melakukan itu. Bahkan dia mati bagi saya dan saudara. Nah, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Nah, kamu disembuhkan bukan dari sakit penyakit fisikmu. Tapi yang pertama kamu disembuhkan dari keberdosaanmu. Dari hati kita yang telah rusak oleh dosa. Hati kita yang munafik. Hati kita yang menyimpan berhala. Kita melakukan banyak hal untuk diri kita sendiri. Ada motif-motif jahat di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita disembuhkan. Kita disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya, oleh pengorbanannya. Dia telah menebus kita, membersihkan kita dari dosa, dari kutuk dosa, dari keberdosaan kita. Barulah kita bisa melakukan kebenaran. Nah, ini dia. Ayat yang ke-21 berkata apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, baru kita bisa melihat kepada panggilan ini. Kita bisa melihat kepada panggilan bahwa Kristus telah menebus kita, telah mati bagi kita, telah menjadi teladan bagi kita. Ia taat kepada pemerintah yang menghukum dia pada saat itu. Ketika dia dihukum oleh Pilatus pada saat itu, dia tidak memprotes, dia tidak melakukan tindakan untuk membalas. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Wow. Nah, baru kita bisa memenuhi panggilan Allah karena Kristus telah menderita untuk kita dan telah menjadi teladan bagi kita. Jadi saudara, kita hanya bisa melakukan hal-hal itu menjadi hamba yang baik kepada pemerintahan yang tidak baik, bahkan tetap tunduk. Kita hanya bisa kalau kita di dalam Kristus dan karena Kristus telah mengubah kita, dan kalau setiap hari kita melihat kepada Tuhan, kita berdoa bergantung kepada Tuhan, baru bisa Tuhan memberkati.